Baik, pada saat ini kami baru tiba di gereja di Lapas Tuminting. Jadi saat ini kami sementara bersiap-siap untuk mengadakan pelayanan penginjilan KKR MSA pada hari yang kedua oleh pembicara kita Ibu Joyce Sumantipalit. Ini suasana yang ada dalam persiapan ibadah pelayanan pada saat ini. Ini Prof yang selalu membantu dalam tim pelayanan di gereja Lapas Manado ini, selalu membantu dalam pelayanan di tempat ini. Jadi ini Prof Kalalo. Amin, amin. Oke, jadi ini tim kami. Ini keyboardis kami yang selalu juga membantu dalam pelayanan di gereja Lapas. Saudara ini juga saudara kami, tim fotografer yang membantu kami juga dalam mendokumentasi setiap kegiatan yang ada di tempat ini. Terima Bu. Oke, jadi ini dulu ini tim kami yang datang saat ini. Oke. Jadi tim dalam pelayanan pada KKR MSA pada hari yang kedua ini yang ada. Oke, dalam persiapan menunggu juga para tamu-tamu atau undangan warga yang tempat ini akan hadir dalam ibadah pelayanan pada hari yang kedua ini. Ini suasana yang ada saat ini dalam persiapan acara KKR pada hari yang kedua ini. Baik. Melanjutkan seri kebaktian kebangunan rohani dengan tema Allah Peduli. Kita akan memulaikan rangkaian ibadah kita saat ini. Marilah kita mengenal Roh Suci melalui doa di dalam hati kita masing-masing. Yang akan dipandu oleh Saudara Julianto. Mari kita yanjang sama-sama menghadiri kuasa Tuhan. Doa buka. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh damai sejahtera, kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam ucapan syukur tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Di saat yang indah yang ini Tuhan, di tempat ini, di lapas, dan akan beribadah kepadamu. Kiranya Allah Roh Kudus dalam persekutuan akan menjamah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Joyce Palit. Memberkati dia secara khusus Tuhan. Rahmatnya yang ku tahu, firman-Nya tak berubah. Ada nama baru dan mulia bagiku, dan malaikat sambut dengan nyanyi yang berdosa pulang. Ada nama baru dalam surga bagiku dan bagiku. Betapa ku rindu tinggal dalam surga selama-lamanya. Dulu ku berdosa, ku datang, salib Yesus selamatkanku. Inilah rahmat-Nya yang ku tahu, firman-Nya tak berubah. Ada nama baru dan mulia bagiku, dan malaikat sambut dengan nyanyi yang berdosa pulang. Ada nama baru dalam
dihapusnya, percaya hatinya selalu pasti, bersandar pada Yesus engkau bahagia. Ku mau ikut Yesus, Yesus, jejaknya. Ku mau ikut Yesus, ikut Yesus setiap hari. Ikut jejaknya, ku mau ikut Yesus, ikut Yesus setiap hari. Ikut Yesus setiap hari. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Tanpa Saudara, hari yang penuh berkat untuk kita semua, boleh baku dapat lagi di tempat ini. Dan saya senang melihat wajah-wajah yang baru, yang kemarin belum sempat hadir, tetapi boleh bersama-sama dengan kita di hari ini. Dan senang sekali hari ini kita boleh dilengkapi dengan lagu-lagu pujian luar biasa akapelanya saudara-saudara kita yang ada di lapas. Luar biasa. Dan talenta yang Tuhan karuniakan bagi kita itu harus terus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih juga dengan Nafiri ya, Nafiri Male Voice. Saya tahu bapak-bapak ini mereka sibuk dengan pekerjaan, tetapi boleh mengambil waktu untuk datang di dalam pelayanan. Saya juga bersyukur, berterima kasih sahabat-sahabat pelayanan yang kemarin belum bergabung. Benar mendapatkan penguatan untuk kami boleh hidup baru di dalam Tuhan. Pakai hamba yang berdosa ini Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah Tuhan yang berbicara melalui mulut hamba untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itu artinya pada saat itu mulailah terjadi apa yang dinamakan pertentangan. Semulai jabaku salah, semulai bakalai satu dengan yang lain. Kenapa? Situasi yang semakin membosankan dan tidak nyaman bagi mereka. Saudara-saudara, tapi menurut catatan seorang tawanan di sana, dia katakan seperti ini. Pada saat mereka ada di tawanan, ada seorang pria. Pria ini dia adalah seorang yang sangat dihormati. Pria ini sangat didambakan oleh mereka yang menjadi tawanan pada waktu itu, saudara-saudara. Dia ini adalah Eric Liddell. Dia adalah seorang misionaris yang berasal dari Skotlandia yang bersama-sama dengan rombongan pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga di kisah ini ada yang memberikan kesaksian, yaitu ada seorang pelacur. Pelacur ini dia memberikan kesaksian bahwa ketika dia tiba di penjara,
Dia sendiri, saudara-saudara. Di kesendiriannya dia dihina. Tetapi pria ini yang bernama Erik ini, dia katakan dia itu memberikan sesuatu yang dia perlukan tanpa meminta imbalan. Jadi dia senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Erik ini, saudara-saudara. Kemudian hal lain lagi yang menjadi kesaksian adalah pada waktu itu di sana ada anak-anak remaja, ada pemuda yang dorang karena situasi yang ada semulai berkelahi. Jadi para tawanan orang-orang yang terkumpul waktu itu berharap kira-kira ada enggak orang yang bisa atur sehingga ini anak-anak ini boleh hidup teratur, enggak berkelahi. Yang terjadi adalah si Erik ini, saudara, dia ambil supaya tak dapat kasih bangun pada orang. Ketika dia berjalan, dia menuju ke satu meja. Di meja itu dia mulai pasang di lampu kecil untuk menerangi dia punya buku catatan, dan kemudian menerangi dia tatkala dia membaca Alkitab. Oh, ternyata saudara, itu rahasianya. Jadi Erik Liddell di tengah-tengah masyarakat yang sulit pada waktu itu, dia ternyata menggunakan Alkitabnya ini menjadi apa? Kekuatan dan anugerah dalam menapaki hari-hari kehidupannya. Amin, saudara. Kemarin saudara-saudara ada yang sudah dibagikan Alkitab. Sudah digunakan, saudara? Amin, puji Tuhan. Kita akan merasakan dahsyatnya kuasa firman-Nya, saudara, ketika saudara membaca Alkitab ini. Pada hari ini saya mau tanya, berapa di antara orang yang mau bahagia, saudara? Mau bahagia? Amin, puji Tuhan. Semua mau bahagia, ya. Semua orang yang hadir di tempat ini, semua orang yang sadar pasti kalau ditanya mau bahagia, ya saya mau berbahagia. Nah, hari ini, saudara, saya ingin mengajak perhatian kita yang tidak akan pernah berhenti. Kalau apa katanya? Kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kalau orang yang biasa di laut pasti lihat. Coba lihat itu gelombang laut. Tidak pernah mau berhenti, dia cuma kecil, iya kan? Tetap ada. Seperti itulah yang akan kita dapatkan kalau katanya kita apa? Memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Lebih lanjut, Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, ayat tadi kalau orang perhatikan, sekarang di sini lebih jelas dia katakan, kalau kamu menuruti perintahku, maka orang akan tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara, apa kata pemazmur? Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ketika kita mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, berbahagialah karena kita sementara dijamah oleh kuasa Roh Suci. Apa kata Raja Salomo selanjutnya? Pengkhotbah 2 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, orang yang ada di sini adalah manusia ciptaan Tuhan. Harus kita apa? Berpegang kepada perintah-perintah Allah. Karena apa? Kita takut akan Tuhan. Kita menghargai kemahakuasaan Tuhan. Maka kita akan melakukan apa yang Dia katakan untuk kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kewajiban setiap orang adalah mengikuti apa yang Tuhan kehendaki.
Saudara lihat ini yang ada di slide. Ini ada tembok, ya, tembok Berlin, ya. Jadi saya mau katakan di sini bahwa dan yang satu tembok Cina, ya. Hukum itu ibarat tembok pengaman yang besar, saudara. Iya. Di dalam tembok ini, di dalam tembok terdapatlah dasar-dasar yang sangat berharga untuk masyarakat yang berada. Jadi dia pagari itu kehidupan rumah tangga, apalagi kalau kita sekolah itu ada hukum-hukumnya, ada aturannya. Sebagai umat yang ada di dalam gereja, kita apa? Ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan di dalamnya. Apa? Untuk pemerintahan yang adil, agar supaya kita memperoleh damai, kita memperoleh kesehatan. Ada hukum kesehatan yang harus kita turuti. Kemakmuran dan kebahagiaan ada juga di sana yang dilindungi oleh tembok ini. Saudara yang diberkati Tuhan, harta kita yang paling berharga pun dilindungi oleh apa? Diamankan oleh tembok pengaman yang kokoh. Tapi saudara coba lihat, bayangkan, ya, tatkala itu tembok mulai apa? Roboh. Atau ada satu bagian yang sudah mulai apa? Bolong. Ya. Apa yang terjadi? So pasti apa yang disebutkan di atas tadi itu apa? Akan mulai tidak aman. Nah sekarang saudara, sebelum saya lanjut, saya ingin bikin komitmen dengan saudara-saudara. Ketika kita hadir di tempat ini, kita mau belajar firman Tuhan, ya. Ibrani 4 ayat 2, ya. Ibrani 4 ayat 2. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, terkadang sakit sekali. Siapa kok begitu kan? Dapat teguran sama dengan tampelin. Bukan cuma tampelin, saudara. Ini ayat tadi lah, sama dengan pedang bermata dua, saudara. Ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini memberikan hukumnya kepada siapa? Ya, mari kita lihat prosesnya. Keluaran 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Selanjutnya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara bayangkan, prosesi Allah turun dan memberikan hukum itu kepada Musa. Jadi gemetar ini bumi ini, saudara. Dan betapa dahsyatnya kejadian itu. Kenapa? Karena Allah yang dahsyat itulah yang memberikan hukum agar supaya orang hidup dibentengi, agar supaya orang boleh apa? Terus masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita lihat hukum Tuhan. 10 hukum Allah. 10 hukum Allah. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, kalau saya mau memberikan materi hari ini, saya ingin saudara boleh mencatat. Besok kita ada kuis. Yang dapat kuis, saya mau kasih gift. Oke. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, artinya jangan pernah menyerahkan kesetiaan dan ketaatan saudara kepada Allah-Allah yang pada kenyataannya bukan Allah. Jangan pernah menyediakan tempat istimewa dalam hidup saudara bagi sesuatu, bagi seseorang yang pada akhirnya akan menyakiti dan mengecewakan saudara. Jadi perjanjian baru menceritakan bahwa suatu hari setan datang kepada Yesus. Kita tahu ceritanya. Ya, kemudian apa? Dia melancarkan serangan langsung pada pada hukum yang pertama. Apa yang terjadi, saudara? Setan itu bilang, Yesus cuma lihat di sana keindahan dia, ya kan? Dia tawarkan itu. Kemudian setan bilang, semua
semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Apa semua yang ada di atas dunia, semua hal. Setan bilang kita mau kasih panganan, asal mana sembah kita. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Dia menolak, memfokuskan dirinya pada Allah-Allah palsu, saudara. Dia merujuk ke perintah pertama sembari mengutip kitab Ulangan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau dapat berbakti. Saudara-saudara yang diberkati, orang yang telah membuat sebuah keputusan untuk menempatkan Allah pada pusat eksistensi mereka, dia tidak akan mengizinkan ciptaan apapun itu menempati tempat yang hanya menjadi milik Sang Pencipta. Dan mereka yang menaati perintah pertama dan kedua, saudara, ketaatan terhadap perintah-perintah lainnya akan menjadi sesuatu yang terjadi secara alamiah. Jadi dia punya kesimpulan, segala sesuatu yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan kita itu adalah apa? Berhala. Jadi jangan sekali-sekali mengizinkan apa? Setan, tetapi pilih untuk terus menyembah Tuhan. Amin, saudara. Hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, saudara, apa? Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, apa, saudara? Jangan berzina. Selanjutnya, hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara yang diberkati Tuhan, Keluaran 3:18, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah sendiri. Betapa pentingnya itu, saudara-saudara, sehingga menjadi perhatian Tuhan. Dia tulis dengan jarinya sendiri. Satu-satunya bagian Alkitab yang dituliskan oleh Yesus Kristus sendiri adalah 10 perintah hukum itu. Mari kita lihat Roma 7 ayat 12. Jadi, Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu ditiadakannya pada kayu salib. Apa itu, saudara? Mari kita lihat. Kita harus bedakan ini ya. Jadi hukum-hukum upacara itulah yang dipakukan di kayu salib, saudara. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti. Selanjutnya, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, bersama Yesus selama sepekan. Dan ingat, ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus pada hari yang ke-7. Ialah, ia berhenti pada hari yang ke-7, ia berkati hari ke-7 itu, dan ia kuduskan hari ke-7 itu. Selanjutnya, jatuh pada hari apakah hari ke-7 atau Sabat itu, saudara? Ada kan saudara-saudara, oh ini akan hari Sabat. Hari apa itu hari yang ke-7? Mari kita lihat. Nah, ini bukti kalender-kalender yang pernah ada, saudara. Tahun 1998 itu satu pekan itu diawali dari hari Sabat. Hari Sabat sampai hari Jumat, Sabtu, ya, Minggu, Senin ini. Ini kalender 1998. Kemudian ini lagi
tahun 2002 bulan September ada kalender yang dia punya hari pertama dalam minggu itu adalah hari Minggu, Sunday. Nah, selanjutnya ada kalender lain juga tahun 2002 bahwa dalam minggu itu hari pertama dalam minggu itu adalah hari Senin. Ini manusia ada buat, saudara-saudara. Manusia yang membuatnya. Kalau itu hari apa sebenarnya itu hari Sabat? Mari kita lihat. Kamus Webster New World Dictionary. Hari Sabat, hari yang ketujuh dari pekan atau Sabtu, diasingkan oleh hukum yang keempat untuk beristirahat dan berbakti atau beribadah dan dijalankan oleh bangsa Yahudi dan beberapa sekte Kristen. Ini kamus yang mengungkapkannya. Jadi saudara, hari Sabat, Minggu seperti hari yang biasa digunakan oleh orang Kristen untuk beristirahat dan berbakti atau beribadah. Mari kita lihat, hari apa kalau begitu itu hari Sabat ke-6? Ya, mari kita lihat bukti Alkitab. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Itu biasa orang Yesus mati hari apa biasa Toraja Biking? Jumat Agung ya. Toraja Biking orang Kristen banyak di dunia ini merayakan Jumat Agung. Di saat itu adalah dipercaya oleh orang Kristen Yesus apa? Mati. Mari kita lanjut. Lukas 23:54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib, itu adalah Jumat Agung yang Toraja rayakan. Alkitab bilang hari itu adalah hari persiapan. Hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Mari kita lanjut. Lukas 23. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kuburnya dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Selanjutnya, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Hari Jumat Yesus mati, Jumat Agung. Hari itu adalah hari persiapan menjelang Sabat. Hari Sabat dorang beristirahat. Selanjutnya, Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ini kata firman saudara, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Lukas 24 ayat 2. Mereka mendapati batu itu sudah apa? So terguling saudara. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini adalah gambar dari kubur Yesus. Dan ada tertulis di sana, He is not here, for He is risen. Sudah ada di sini tuh Tuhan. Dia sudah apa? Bangkit. Saudara yang diberkati Tuhan, mari tolong biar dia punya kesimpulan dari ayat-ayat tadi, membuktikan hari apa itu hari Sabat itu. Hari Jumat adalah hari persiapan yang orang kenal dengan Yesus disalibkan, mati lalu dikuburkan. Itu Jumat Agung. Kemudian ayat Alkitab, hari pertama minggu itu Yesus apa? Sudah ada di kubur. Yesus bangkit. Kalau begitu, hari di antara hari Jumat dan hari pertama minggu itu hari Minggu, itu hari apa? Yesus dikubur, Yesus berada di dalam kubur, itu adalah hari Sabat. Firman Tuhan yang mengatakannya. Amin saudara. Menurut Alkitab, hari Sabat hari ke-7 adalah hari Sabtu. Mari kita lihat hukum yang keempat, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hari Sabat Tuhan Allahmu, itu artinya hari Sabat itu saudara bukan milik satu bangsa. Hari Sabat Tuhan Allahmu
Itu artinya jikalau kita menggunakan hari Sabat itu secara sengaja dan sadar untuk keperluan pribadi kita, kita telah bersalah dalam hal merampok Allah. Firman Tuhan yang mengatakan. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, 3 perbuatan ilahi ini adalah seperti perintah bahwa manusia, saudara dan saya harus menguduskan hari Sabat itu. Tidak ada seorang pun kecuali Khalik. Tidak ada seorang pun kecuali Khalik itu sendiri yang dapat mengangkat berkat atas hari Sabat itu atau memindahkan berkat itu pada hari lain. Tidak ada. Sebagai apakah Sabat itu dijadikan oleh Allah, saudara? Keluaran 3 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Saudara, ya, bendera merah putih. Bendera merah putih ini adalah sebagai lambang tertinggi negara kita, Indonesia. Bendera merah putih ini adalah menjadi identitas dan simbol dari kedaulatan negara kita sebagai negara yang merdeka. Dan dalam undang-undang yang berlaku, setiap orang dilarang untuk apa? Merobek bendera ini. Coba ada yang berani merobek ini dia? Atau bendera ini merah putih so menyatu seperti ini kemudian orang injak-injak? Atau orang bakar, saudara-saudara? Ada yang berani? Ini adalah apa? Tanda satu kedaulatan negara. Ini cuma bendera, saudara. Ini bendera. Ini adalah identitas di mana-mana kalau orang kibarkan, oh ada orang Indonesia. Jaga ikut perlombaan, kok ada merah putih, oh berarti ada Indonesia di sana. Ya kan? Dan betapa bangganya kita, saudara, kalau orang ke luar negeri, kemudian orang lihat ada lomba, kemudian yang dikibarkan adalah merah putih. Wah, senang sekali, bangga sekali. Dan Tuhan kita, ya, punya apa? Tanda peringatan untuknya. Untuk siapakah hari Sabat itu diciptakan? Markus 2:27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Untuk orang, saudara, ini para ibu, para bapak, anak-anak, manusia. Hari Sabat itu diciptakan untuk orang semua. Saudara-saudara, apa yang akan kita dapat ketika kita merayakan Sabat? Berkat Sabat akan kita rasakan. Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dan di dalam Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Saudara,
maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, membaca dari Alkitab, saudara, Yesus menyucikan Sabat ketika ada di atas dunia, dan itu bukan cuma satu kali, karena firman Tuhan berkata menurut kebiasaan. Kalau sudah di kebiasaan berarti sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Amin, saudara. Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Ini fakta Alkitab juga. Sekarang, rasul terbesar yang ada di dalam Alkitab yang orang kenal, Rasul Paulus. Kisah 17 ayat 2. Apakah Paulus beribadah pada hari Sabat? Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi saudara, Rasul Paulus, rasul terbesar yang ada di dalam firman Tuhan ini, dia juga apa? Menguduskan hari Sabat. Amin, saudara. Kemudian kisah 18 ayat 4, orang Yahudi dan orang Yunani. Ini saya ada sedikit menyembah di hadapanku firman Tuhan. Jadi sampai di dalam kerajaan sorga, saudara akan menyucikan hari Sabat. Selanjutnya, sampai kapankah? Apakah alasan utama yang mendorong untuk kita mengingat dan menguduskan Sabat? Saudara, siapa yang mengaku orang Kristen? Ada? Yang mengaku orang Kristen yang hadir di gereja ini? Amin, puji Tuhan. Saya percaya, tatkala kita mendengarkan firman Tuhan ini, sebagaimana 3 ayat yang saya sudah katakan tadi, torang masih bersaudara. Amin. Saya mengatakan kebenaran firman Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Ada satu statement yang mengatakan pilihan menentukan masa depan. Anda mau pilih berjalan bersama dengan Yesus atau berjalan dengan lawannya Yesus? Anda mau pilih masuk di dalam kerajaan yang Tuhan sediakan, ataupun Anda mau pilih tidak masuk di dalam kerajaan yang Tuhan siapkan? Itu adalah pilihan Anda. Kami yang hadir saat ini hanya menyampaikan fakta kebenaran firman Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara, dan torang masih bersaudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman ini menjadi berkat, kita pulang dengan damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Berapa di antara kita yang merasa terberkati saat ini? Mari tolong lambaikan tangan. Ya, kita punya rangkaian kebaktian kebangunan untuk hari ini telah selesai, namun masih ada yang berlanjut pada besok hari dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita saat ini. Kembali saya undang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu tutup kita, Sangkanlah sambil persembahan dikumpulkan. Iya, kalau dari sama-sama. Apakah kebayang bercari-cari, dan apakah kebayang berkeliling, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Ia akan memberikan persembahan ekstra boleh ada puji-puji yang akan dibawakan untuk persembahan
Yesus. Menjadi sukacita. Hamba doakan khusus kepada semua warga binaan di tempat ini. Biarlah mereka diberkati Tuhan, baik yang hadir di tempat ini, yang tidak hadir di tempat ini. Diberkati mereka semua. Dan doa kami untuk para petugas lapas, mulai daripada pimpinan lapas, kepala lapas sampai kepada semua yang bekerja melayani di tempat ini. Tuhan berkati mereka semua. Diberkati juga keluarga-keluarga dari warga binaan, apakah istri atau suami atau anak-anak, orang tua, keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian mereka semua. Walau terpisah tempat, doa-doa warga binaan, doa keluarga yang mereka tinggalkan selalu akan mempersatukan mereka di dalam kasih Kristus. Dan kiranya Engkau akan berkati selama mereka berada di tempat ini sampai ada waktu yang terbaik, akan indah pada waktunya mereka akan tinggalkan tempat ini untuk bergabung bersama keluarga dan masyarakat. Terpuji nama Tuhan untuk berkat-Mu. Terimalah permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembagian Alkitab hari ini juga kami memiliki buku kecil yang akan kami bagikan kepada kita semua, dan saya yakin dan percaya buku-buku ini akan mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi kita, mengisi waktu kita untuk membaca.
Oke, baik. Tadi kegiatan kami yang kami lakukan di lapas Manado ini. Jadi ini pelayanan kami pada hari yang kedua sudah selesai. Kami sudah depan pintu lapas. Ini tim kami pada hari yang kedua KKR MSA. Ini saudara Julian Tekambong sama sister juga ini. Jadi ini tim-tim yang telah selesai melakukan pelayanan pada hari yang kedua ini. Nanti kita ketemu lagi pada besok hari, ada satu hari lagi dalam pelayanan kami di tempat ini, di Lembaga Permasyarakatan Manado. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati.